Semua pasti dalam keadaan sehat ya, dan semangat mengikuti kegiatan belajarnya. Nah, kita akan melanjutkan untuk pelajaran PPKN kita. Ini ajak anak-anak untuk menyiapkan terlebih dahulu buku cetaknya supaya anak-anak bisa membaca mengenai materi pada hari ini. Materi kita masih di bab 3, yaitu perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bahasan kita juga masih di bab C, yaitu mengenai arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, bahasan kita pada hari ini mengenai perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa yang akan kita bahas? Kita akan bahas periode berlakunya Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh PPKI sampai dengan Undang-Undang Dasar tersebut mengalami perubahan atau diamandemen melalui sidang tahunan MPR. Nah, anak-anak baca dulu dari buku cetak, ada di halaman 55 sampai dengan halaman 58. Nah, materinya silakan anak-anak baca. Jika sudah dibaca, selanjutnya anak-anak dengarkan penjelasan Yani mengenai materi kita pada hari ini. Bab 3, Perumusan dan Penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Subbab C, Arti Penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Hari ini pembahasan kita mengenai perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tanggal 29 Agustus 1945, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat dengan KNIP. Naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 disusun pada masa sidang kedua BPUPKI. Masa sidang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dan pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas periode berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hingga periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada masa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, negara Republik Indonesia belum memiliki konstitusi atau undang-undang dasar. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama yang salah satu keputusannya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar yang kemudian disebut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimana ya sistematika untuk Undang-Undang Dasar 1945? Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 3 bagian, yaitu pembukaan terdiri dari 4 alinea, yang kedua batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan. Sebagai negara kesatuan, maka negara Republik Indonesia hanya ada satu pemerintahan negara, yaitu di tangan pemerintah pusat. Ketika berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia berbentuk republik, maka kepala negara dijabat oleh presiden yang diangkat melalui suatu pemilihan. Sistem pemerintahan menganut sistem presidensial. Dalam sistem ini, presiden selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Untuk lembaga tertinggi negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, sebelum diamandemenkan adalah MPR, Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA. 2. Periode berlakunya Konstitusi RI 1945. RI singkatan dari Republik Indonesia Serikat. Berlaku dari tanggal 27 Desember 1949
sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya adalah federasi atau serikat. Dan untuk lembaga-lembaga negara menurut konstitusi RIS adalah Presiden, Menteri-Menteri, Senat, DPR, MA, dan Dewan Pengawasan Keuangan. Ketiga, periode berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950, mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada tanggal 15 Agustus 1950, ditetapkanlah Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 terdiri atas mukadimah dan batang tubuh yang terdiri dari 6 bab dan 146 pasal. Pada periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Pada periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950, diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut dengan demokrasi liberal. Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-Menteri, DPR, MA, dan Dewan Pengawasan Keuangan. Pada periode berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, ada sebuah badan yang dikenal dengan Badan Konstituante. Nah, badan ini gagal menjalankan tugasnya, yaitu menetapkan undang-undang baru untuk mengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sehingga pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret presiden yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Setelah Presiden mengeluarkan dekret presiden, maka Undang-Undang Dasar 1945 berlaku. Periodenya mulai 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 selama kurun waktu 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999 dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Orde Lama mulai dari tahun 1959 sampai dengan 1966. Kemudian periode Orde Baru mulai dari tahun 1966 sampai dengan 1999. Pada masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintahan sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan juga MPRS yang justru bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pada periode Orde Baru, konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku pada masa Orde Baru memiliki semboyan, yaitu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Hampir sama dengan Orde Lama, sangat dominannya kekuasaan Presiden dan lemahnya kontrol DPR terhadap kebijakan-kebijakan Presiden atau pemerintahan. Jadi, karena banyaknya penyimpangan yang terjadi pada periode Orde Lama dan Orde Baru, yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila, maka seiring dengan tuntutan reformasi dan setelah lengsernya Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru, maka sejak tahun 1999 dilakukan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anak-anak, Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia sekarang adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemenkan. Sampai saat ini, Undang-Undang Dasar sudah mengalami 4 tahap perubahan mulai dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Bahkan, penyebutan Undang-Undang Dasar setelah perubahan mengalami menjadi lebih lengkap, yaitu
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, sekarang Anda sudah mengetahui bahwa Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia sekarang bukanlah Undang-Undang Dasar yang disahkan pertama kali oleh PPKI, tetapi Undang-Undang Dasar yang telah mengalami amandemen. Nah, amandemen itu sendiri apa ya pengertiannya? Jadi, amandemen adalah proses perubahan terhadap ketentuan dalam sebuah peraturan. Perubahannya bisa berupa penambahan, pengurangan, atau penghilangan ketentuan tertentu. Tujuan dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum. Nah, untuk perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Jadi, dalam kurun waktu dari tahun 1999 sampai tahun 2002, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Amandemen pertama ditetapkan dalam sidang umum MPR tahun 1999, yaitu dari tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999. Amandemen kedua ditetapkan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Sidang dilaksanakan mulai tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus tahun 2002. Amandemen ketiga ditetapkan dalam sidang tahunan MPR tahun 2001. Sidang dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Amandemen keempat ditetapkan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002. Sidang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus tahun 2002. Selanjutnya, untuk bahasan kita yang terakhir mengenai sistematika Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum dilakukan amandemen dan sesudah dilakukan amandemen. Jadi, untuk sistematika Undang-Undang Dasar sebelum dilakukan amandemen terdiri dari pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, kemudian batang tubuh yang terdiri dari 16 pasal, 37 ayat. Selanjutnya, kita akan membandingkan sistematika Undang-Undang Dasar sebelum dilakukan amandemen dan sesudah dilakukan amandemen. Sistematika Undang-Undang Dasar sebelum dilakukan amandemen terdiri dari pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, kemudian batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Dan yang terakhir adalah penjelasan. Kemudian sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah dilakukan amandemen terdiri dari pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, kemudian pasal-pasal yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Nah, anak-anak, itu adalah penjelasan Memiani mengenai perubahan atau amandemen dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar yang telah diamandemenkan. Nah, tadi anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari Memiani mengenai materi pembelajaran PPKN kita pada hari ini. Selanjutnya, anak-anak kerjakan tugas untuk PPKN yang sudah Memiani share di Google Classroom PPKN kelas 7. Nah, tolong kerjakan tugas yang Memiani berikan dengan teliti dan minta tolong tunjukkan tanggung jawabmu untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Be on time ya, dan kerjakan dengan teliti. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran PPKN kita. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Memiani berpesan kepada anak-anak supaya tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya.
Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. See you.